Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu ibaratnya di dunia ini mereka tidur, maka apabila mereka telah mati mereka akan terjaga, akan sadar. Maksudnya kalau kita tidur dan bermimpi memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki pasangan, memiliki pekerjaan, namun ketika orang itu bangun dari tidurnya, kadang-kadang keadaannya tidak seperti dalam mimpi. Dia tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, tidak ada keluarga, maka begitulah manusia di akhirat. Ketika di dunia kadang-kadang mereka memiliki pekerjaan yang layak, memiliki kekayaan, harta benda, tapi di akhirat ternyata kadang-kadang mereka itu miskin, tidak memiliki rumah, tidak ada keluarga, dia ada dalam kuburannya sendiri. Tidak ada lagi rumah untuk ditempati kecuali hanya liang lahat. Tidak ada yang menemani dia kecuali perbuatannya selama di dunia. Maka ketika itu ternyata hakikat kehidupan dunia ini adalah seperti mimpi saja, berlalu begitu saja, bukan kenyataan yang akan kita dapati. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, yauma yajma'ukum liyawmil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari Allah mengumpulkan kalian semua untuk hari perkumpulan, itu adalah hari balasan, hari pembalasan bagi Allah. Orang yang baik akan mendapatkan surga, orang yang buruk akan mendapatkan neraka. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidak ada penyesalan bagi penduduk surga kecuali atas waktu-waktu yang berlalu bersama dia di dunia dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tidak ada penyesalan di surga, artinya surga yang begitu nikmat, begitu indah, seharusnya tidak ada penyesalan di dalamnya. Tetapi ternyata masih ada orang-orang yang menyesal karena melihat temannya, sahabatnya kedudukan di surga lebih tinggi dari dia. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya lebih banyak daripada dia. Maka dia menyesal karena dulu di dunia banyak waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Seandainya dulu dia sempat hadir majelis seperti saat ini, dia sempatkan untuk zikir kepada Allah, sholat berjamaah, maka itu menjadi kelebihan kebaikannya selama di surga. Tetapi jika dia sia-siakan waktu-waktu luang seperti ini dengan keadaan sia-sia, maka dia akan menyesal
karena ketidakberhasilannya mendapatkan kelebihan pahala kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para wali-walinya Allah itu dikatakan orang-orang yang radban lisanuhu bizikrillah, selalu basah lisannya dengan zikir kepada Allah, tidak mau satu waktunya terlepas dari zikir kepada Allah, karena dia akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan amalnya selama di dunia. Wadzalika, dan hal itu, idza ra'au qadral faiti, jika mereka melihat ukuran waktu yang terbuang sia-sia, bisa babil ghaflati fi tilka sa'ah, dengan sebab dia lalai di waktu-waktu itu, minal qurbi wan na'im, daripada kedekatannya di sisi Allah dan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah. Ibaratnya kalau ada sesama pegawai atau sesama prajurit tentara, satu plating sama dia atau satu waktu bekerja yang sama, tapi temannya ini mendapatkan kedudukan yang lebih daripada dia karena lebih rajin, lebih disiplin, sehingga dia mendapatkan banyak kenaikan tingkat daripada dirinya. Maka itu dia akan menjadi menyesal karena tidak melakukan seperti temannya, dia hanya mendapatkan bagian yang rendah. Wa amma man anfaqa sihhatahu wa faraghahu fi ma'asillah, adapun orang yang menghabiskan waktu sehatnya, waktu-waktu luangnya dalam maksiat kepada Allah, wa masakhatihi, dan hal-hal yang membuat murkanya Allah, fahuwa khasirun mamqutun, yaitu orang yang bangkrut, yang rugi, yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa bimaghbunin, dia bukan dikatakan maghbun. Maghbun ini orang yang tidak mendapatkan untung, tidak mendapatkan kerugian. Kalau orang yang bekerja, berjualan misalnya, dia memiliki modal 1 juta dalam satu barang yang dia jual, tapi dia dalam penjualan itu mendapatkan pembelian senilai 1 juta sama, tidak untung, tidak rugi. Ini orang yang maghbun, dikatakan dia itu bodoh, tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualannya. Innamal maghbun man yunfikuha fil battalati wal mubahati, hanya saja orang yang dikatakan bodoh atau sia-sia dalam urusan akhirat adalah orang-orang yang menghabiskan kesehatannya, waktu-waktu luangnya dalam keadaan yang menganggur dan hal-hal yang mubah. Dia nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di keramaian-keramaian, dan tidak melakukan hal-hal maksiat misalnya, tetap itu dikatakan dia orang yang bodoh, tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu selama ada di dunia. Dia tidak mendapat tambahan pahala meskipun tidak mendapatkan dosa. Ini waktu-waktu berlalu tanpa ada keuntungannya. Wa qad yakunu ma'nal ghabni fi sihhati wal faragh, kadang-kadang makna daripada kerugian atau impas bahasa kita, tidak rugi, tidak untung dalam masalah kesehatan dan waktu luang,
alla yu'tahumal insanu fayubtala bil amradi awid du'fi wa kathratil ashghal. Orang yang tidak memberikan keduanya, yaitu kesehatannya dan waktu luangnya untuk ibadah, kemudian dia diuji dengan penyakit-penyakit, kelemahan dan banyaknya kesibukan. Orang yang sudah sakit itu pasti ingin beramal. Orang yang sibuk ingin hadir majelis-majelis kebaikan, tapi tidak bisa, ada uzur. Nah, ini tidak rugi, tapi juga tidak beruntung. Waktu-waktunya berlalu tanpa mendapatkan tambahan pahala. Fala yatamakkanu bisababi dzalika minal a'mali shalihah. Dia tidak mungkin dengan sebab itu, karena sakit, kesibukan yang padat, atau sudah tua dalam keadaan lemah, untuk melakukan amal-amal soleh. Sudah tua baru ingin baca Al-Quran, padahal dia tidak mampu membaca karena waktu mudanya dia sia-siakan. Ya percuma, keinginannya tidak akan tercapai. Allati yatamakkanu minhal asihha'u wa al-farighun, yang mana mampu melakukan itu orang-orang yang sehat dan memiliki waktu-waktu luang. Oleh karenanya, sebelum datang kepada kita ini kesibukan, sakit ataupun kelemahan, kita harus memanfaatkan waktu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, untuk banyak melakukan amal soleh. Fafham hahuna qaulahu ta'ala, maka pahami di sini terhadap firman Allah Ta'ala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan kepada orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang dalam kebaikan, melebihkan daripada orang yang hanya duduk-duduk saja tanpa ada perjuangan, usaha, dengan pahala yang sangat besar. Wa qaulahu alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'min ad-dha'if. Orang beriman yang keadaannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang keadaannya lemah. Meskipun sama-sama beriman, yang kuat ini lebih banyak amal. Wa fi kullin khairun, dalam semuanya itu tetap dikatakan baik selama dia beriman kepada Allah. Fahris ala ma yanfa'uka, maka bersemangatlah atas hal-hal yang bisa bermanfaat kepada kamu. Wasta'in billah wala ta'jas, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah, jangan malas, jangan merasa tidak mampu. Kalau orang lain mampu menjadi orang yang semangat ibadah, maka kita juga seharusnya mampu. Fa in ghalabaka amrun, jika sudah mengalahkan kepada kamu satu perkara, misalnya karena sakit seperti tadi, atau karena sudah tua, fagul, maka ucapkan qadarullah, ini sudah takdirnya Allah, saya tidak mampu. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki pasti Allah mampu melakukan. Itu harus kita yakini, sadari kelemahan kita, dan itu adalah takdir Allah. Wa iyyaka walau, hati-hati dari kalimat lau, seandainya saya sekarang sehat. Nah, tidak mungkin orang yang ditakdir sakit, ya akan terjadi pada dirinya sakit, tidak mungkin sehat.
seandainya saya masih muda. Tidak bisa. Kalimat seandainya itu menunjukkan tidak menerima takdir Allah. Lau walim wa kaifa qaulu dhi hamak, kata Al-Habib Abdul Haddad, ucapan seandainya, mengapa, itu adalah ucapan orang-orang yang bodoh, yang tidak menerima takdirnya Allah. Hati-hati, jangan banyak berandai-andai menyalahkan keadaan. Fa innaha taftahu amala syaitan, karena kalimat itu akan membuka perbuatan setan. Seandainya misalnya dia berkata seperti itu, akan menyalahkan takdir, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dosa besar, termasuk keraguan dalam iman. Ini menyebabkan murtad kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi, maqdir yakun. Apa yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah, ya pasti terjadi. La yakthur hammuk maqdir yakun. Jangan banyak susah bersedih. Apa yang Allah takdirkan ya akan terjadi. Kita ditakdirkan sakit, ya pasti terjadi sakit, tidak mungkin jadi sehat. Kalau seperti itu ya kita ridho kepada Allah, kita sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, kata Al-Habib Abdul Haddad, li'anna lau, karena sesungguhnya kata-kata lau, andai saja, la yaquluha fil aktsari, tidaklah seseorang mengucapkan kata-kata andaikan, seandainya, kebanyakannya, illa ajizun kaslan, kecuali orang-orang yang lemah, yang malas. Itu alasan dia saja. Seandainya saya punya uang, pasti saya akan sedekah. Maka itu adalah kata-kata orang-orang yang lemah, yang malas. Itu tidak boleh kita mengucapkan seandainya. Yufawidul umur al-hasanah inda tamakkuni minha. Orang yang kehilangan perkara kebaikan ketika dia mampu melakukannya, min ajzihi wa kasli, dari kelemahannya, dari kemalasannya. Dia memang malas, tidak mau melakukan, tapi alasannya seandainya saja, seandainya. Au mu'tamidun ala haulihi wa quwwatihi wa sa'yihi wa hilatihi, atau dia melakukan ucapan itu karena hanya mengandalkan, berpedoman kepada kekuatannya, kemampuannya, usahanya, dan kemampuannya. Dia hanya mengandalkan kemampuan fisiknya, tidak mengandalkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahsabu annahu yanju bi ikhtirazihi, dia menyangka dia bisa selamat dengan usahanya, au hirsihi amma qadallahu anhu, atau keinginannya daripada apa yang telah Allah tentukan kepada dia. Maka tidak boleh kita hanya mengandalkan kemampuan diri tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita sudah misalnya berolahraga, makan makanan bergizi, menjaga kesehatan, ternyata dikasih sakit oleh Allah, maka kita ucapkan qadarullah, ini sudah takdirnya Allah. Tidak ada yang memastikan orang yang berolahraga itu pasti sehat, tidak ada. Orang yang menjaga makanan-makanan bergizi tidak terserang penyakit, tidak ada. Karena yang menentukan sakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya la yughni hadharun min qadar. Tidak mencukupi kehati-hatian daripada takdir Allah. Sehati-hati apapun kita tidak mampu menghindari takdir. Kadang-kadang kalau kita berkendara di jalan sudah pelan-pelan, ada di pinggir, sudah mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas misalnya, tetapi masih ada terjadi kecelakaan, ditabrak dari belakang, atau ada orang yang menyeberang tidak melihat. Nah, itu sudah takdir Allah, tidak mampu kita akan menghindarinya. Maka dikatakan Masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki yaitu yang akan terjadi. Jangan menyalahkan siapa-siapa, itu takdir Allah. Kita harus sabar dan menerima, ridho kepada ketentuan Allah. Fata'ammal dzalik, maka renungkan hal itu, wa am'inin nazar fihi, dan perdalam cara memandang, berfikir dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ma'na jalilun, maka ini adalah makna dari sifat Allah al-jalil. Jalil itu Allah maha besar, maha berkuasa. Manusia tidak mampu untuk mengatur dirinya sendiri, Allah yang menguasai. Tahtahu ilmun katsirun, dalam mengenal makna kata-kata jalil, sifat Allah yang maha besar, itu di dalamnya terdapat ilmu yang sangat banyak. Wa ilallahi aqibatul umur, kepada Allah lah akibat segala perkara. Karena tidak mungkin manusia itu lepas dari takdir. Tapi dalam memahami takdir itu harus kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak salah pemahaman tentang takdir. Seperti kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia itu memiliki hak mutlak atas kemampuannya. Kalau dia makan makanan bergizi, olahraga, menjaga kesehatan, seharusnya dia itu sehat. Nah, ini menentukan Allah. Manusia akhirnya mengatur kepada Allah. Tidak seperti itu. Atau Qadariyah, orang-orang yang menyalahkan takdir dalam segala hal. Kalau dia sakit, yang disalahkan Allah takdirnya. Padahal kita juga wajib untuk ikhtiar, menjaga apa yang diberikan oleh Allah semampunya. Dia makannya tidak diatur, tidurnya tidak teratur, kemudian melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan. Kalau dia sakit menyalahkan takdir, ini juga salah. Maka manusia itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia wajib berikhtiar semampunya sebagai perintah Allah, dan juga tawakal kepada Allah, kepasrahan kepada Allah sebagai perintah Allah setelah melakukan ikhtiar. Itu kewajiban manusia, tanpa harus menentukan takdir Allah atau menyalahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma amaniyul maghfirah, adapun orang-orang yang berangan-angan mendapatkan ampunan Allah tanpa usaha, wa dukhulul jannati min ghairi sa'yin lidzalika, atau dia berangan-angan ingin masuk surga tanpa usaha, bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat, dengan melakukan perintah-perintah Allah dan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, ma'atarkil mahzurat wa mujanabatis sayyi'at,
disertai meninggalkan hal-hal yang haram, menjauhi keburukan-keburukan. Hanya angan-angan saja, ingin masuk surga tanpa sholat, ingin selamat dari neraka tetap dengan maksiat. Nah, ini fahuwa humkun wa ghururun, orang yang dungu, orang yang tertipu. Manusia saja secara logika yang tidak makan ingin kenyang itu secara akal tidak mungkin, meskipun Allah mampu melakukannya. Dan tidak ada orang yang melakukan itu. Dia meyakini Allah mampu membuat kenyang tanpa makan, tapi dia tidak mau makan. Tidak ada seperti itu. Artinya urusan dunia manusia itu akan berusaha, apalagi urusan surga. Dia tidur saja, nganggur, tidak beramal, ingin masuk surga. Insya Allah kita masuk surga, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah seperti orang yang ingin kenyang tanpa makan, ya, sesuatu yang jauh dari kenyataan. Wa muwalatun lisyaitan, maka dia itu menjadi walinya atau teman daripada syaitan, la'anahullah, yang Allah laknat. Biqabuli tazwirihi, dengan dia menerima bujukan setan, wa talbisihi, dan godaan setan, wa tarwijihi lisyarri, atau dia juga menerima angan-angan dari setan untuk berbuat keburukan fi ma'radil khair, dalam bentuk kebaikan. Itu sepertinya baik. Orang yang percaya takdir Allah itu meskipun dia tidak beramal bisa masuk surga. Bisa apa tidak? Ya bisa, secara akal bisa. Kelihatannya dia yakin dengan takdir seperti itu, tapi pada hakikatnya dia itu malas. Dia meninggalkan perintah Allah, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Keyakinannya benar, tapi perbuatannya salah. Maka tidak bisa dikatakan itu dia benar. Harus sejalan antara keyakinan dengan perbuatan. Karena Allah itu memberikan kita komponen, ada yang akal, ada yang hati, ada yang anggota badan. Akal ini untuk beramal dengan keilmuan. Anggota badan beramal dengan ibadah-ibadah fisik, sholat, puasa, zikir. Kemudian hati ini tentang keimanan kepada Allah. Tiga-tiganya harus benar. Kalau hanya mengandalkan salah satu saja belum dikatakan sempurna. Dia iman kepada Allah tapi tidak sholat, tidak puasa, ini juga tidak benar. Atau dia puasa tapi tidak iman kepada Allah, ini juga salah. Tiga-tiganya harus benar dan diiringi dengan akal yang berilmu supaya semuanya menjadi benar. Qalallahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa orang yang menjadikan setan sebagai penolongnya, temannya dari selain Allah, benar-benar dia akan rugi dengan kerugian yang nyata, yaitu masuk neraka. Ya'iduhum wa yumannihim, setan itu hanya berjanji kepada mereka dan membuat angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan apa-apa tidaklah menjanjikan itu setan kepada mereka kecuali tipuan-tipuan saja. Nah, itu orang-orang yang
Kadang-kadang kita dibingungkan dengan mereka, mengatakan kalau sudah mengenal Allah maka tidak perlu ibadah kepada Allah, karena ibadah itu tidak menambah kemuliaan Allah, maksiat itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, tetap saja Allah sebagai Tuhan. Nah, kalimat ini seolah-olah benar, padahal tujuan dia mengucapkan itu adalah karena ingin bebas tidak beramal, ingin nganggur, ingin ngobrol-ngobrol saja. Nah, ini kelihatannya benar tapi salah. Padahal tidak begitu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan. Beliau beramal dengan fisiknya, dengan akalnya, dan dengan hatinya. Wa man dhanna annahu yudhnibu, siapa orang yang menyangka dia akan berbuat dosa, tsumma la yatubu ilallahi taubatan sahihatan, kemudian dia tidak mau tobat kepada Allah dengan tobat yang benar, wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, Allah insyaallah akan memaafkan, mengampuni dia. Nah, ini orang yang bahasanya itu kurang ajar kepada Allah. Dia tahu Allah Maha mengampuni dosa, tapi dia sengaja berdosa, tidak mau taubat. Nah, ini berarti menentang kepada Allah, menantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya anak kecil, dia tahu orang tuanya misalnya sering memaafkan, tapi anak itu selalu berbuat salah, misalnya memukul kepada orang tuanya, ya tetap orang tuanya akan memberikan hukuman sebagai pengajaran kepada dia. Wa kadzalika, begitu pula yatakasalu, dia akan malas, alat anit taati, dari ketaatan-ketaatan, wa yatasyaghalu anha bi umurid dunya, dan dia akan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Wa yatawahamu, dia menganggap, ma'adzalika, beserta itu malas banyak urusan dunia, annallaha ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah, Allah nanti akan memuliakan dia, akan mengangkat dia, derajatnya ada di surga, ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang baik. Dia menganggap insyaallah meskipun saya malas ini masuk surga insyaallah. Ya. Kan tidak mungkin anak yang malas belajar kemudian tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah, dia menyangka insyaallah saya akan ranking kelas. Ya tidak mungkin. Dalam akal manusia yang normal saja itu sulit untuk terjadi, apalagi dengan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berbicara ngelantur seperti itu, jangan terpengaruh. Seperti orang yang tidak mau belajar tapi ingin jadi orang pintar. Fahuwal mutamannil maghruru, dia adalah orang yang berangan-angan, yang tertipu, wal ajizul ahmaku, orang yang lemah, yang bodoh. Wadzalika, dan hal itu, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah telah berfirman, wa qauluhul haq, dan firman Allah itu pasti benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah segala yang di langit dan yang ada di bumi, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan apa yang telah mereka lakukan. Balasan keburukan itu ya keburukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tapi orang-orang yang berbuat baik, Allah akan membalas dia, orang-orang yang berbuat baik, dengan kebaikan-kebaikan.
Nah, ini Allah sudah jelaskan, yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat buruk dibalas sesuai perbuatannya, yaitu keburukan. Meskipun Allah bisa membalas keburukan dengan kebaikan, tapi Allah sudah menjelaskan di Al-Quran, dan Allah tidak akan ingkar janji. Itu akan sesuai dengan perbuatannya, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma wasafallahu alladhina ahsanu biqaulihi ta'ala, kemudian Allah mensifati orang-orang yang berbuat kebaikan dengan firman-Nya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan yang kotor, kecuali hal-hal yang kecil yang tidak disengaja. Lamam itu artinya sesuatu yang sangat kecil, mungkin dosa-dosa yang kecil yang tidak bisa dihindari. Nah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhan kamu maha luas ampunannya. Kalau dia tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan hal-hal yang kecil, kotor, kalau hanya sekedar dosa-dosa kecil, itu mudah diampuni oleh Allah. Dengan berwudu diampuni dosa, dengan istighfar diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa-dosa besar tidak bisa. Dosa besar itu harus dengan taubat, kemudian dia harus meninggalkannya dengan segera, dengan langsung, berjanji tidak akan mengulangi, kemudian berpindah atau berhijrah dari teman-teman yang buruk menjadi teman-teman yang baik. Itu baru akan diampuni oleh Allah. Wallamamu, adapun kata-kata al-lamam was-saghairu minadz-dzunub, itu dosa-dosa kecil allati la yakadul abdu yakhlu minha, yang seorang hamba itu hampir tidak kosong dari dosa-dosa kecil. Melihat perempuan yang tidak menutup aurat, ini tidak bisa dihindari. Di jalanan, di HP, di TV, dan banyak tempat itu tidak bisa dihindari. Atau misalnya kata-kata yang kadang-kadang kotor, bohong, nah ini kadang-kadang tidak terasa, tidak terhindarkan, maka dengan istighfar insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh. Apakah kami Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan ada di bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau apakah kita akan menjadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang yang berbuat dosa? Nah, di sini pertanyaan yang bukan untuk dijawab, namanya istifham ingkar. Artinya Allah mengingkari, tidak sama orang yang berbuat kebaikan dengan berbuat keburukan balasannya. Tidak sama orang-orang bertakwa dengan orang-orang yang berdosa dalam mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sama. Orang yang pandai bekerja, yang rajin bekerja, dengan orang yang kerjanya ini buruk, banyak bolos, ya gajinya pasti tidak sama nominalnya. Justru kalau sama itu menunjukkan tidak adil. Orang yang giat bekerja disamakan bayarannya dengan yang malas. Allah itu maha adil. Yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat buruk dibalas keburukan. Itu namanya keadilan.
Kalau orang berbuat dosa mendapatkan surga, ini seolah-olah bagi manusia ini adalah ketidakadilan, tapi bagi Allah semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ai la naj'aluhum sawa'an indana. Sawa'an indana. Kami tidak menjadikan mereka, kata Allah, sama di sisi kita keadaannya. Orang yang baik dan yang buruk tidak sama. Kalau yang baik di surga, yang buruk di neraka. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak sama itu di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia saja bayarannya tidak sama, apalagi di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, am hasibal ladzina istarahu sayyiati am naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka itu mengira bahwa orang-orang yang berbuat keburukan kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan beramal soleh, sama keadaan mereka di dunia dan kematian mereka? Sungguh buruk apa yang telah mereka sangkakan itu. Tidak sama. Kalau orang menganggap meskipun dia tidak sholat, tidak puasa, insya Allah masuk surga. Tapi orang yang sholat dan berpuasa itu berbeda keadaannya dengan orang yang tidak sholat, tidak berpuasa. Allah sudah menjelaskan tidak akan sama. Meskipun dia bersangka seperti itu, persangkaannya adalah persangkaan yang salah, yang keliru. Fa'abtala husbanahum wa tawahhumahum. Allah telah membatalkan persangkaan mereka dan harapan-harapan mereka. Tidak benar seperti itu, kata Allah. Wa dhamma hukmahum bidzalik. Allah mencela penghukuman mereka seperti itu. Memutuskan seperti itu dicela oleh Allah. A'ni dhannahum at-taswiyata bainahum wa bain ahli al-ihsan inda rabbihim. Yaitu persangkaan mereka akan sama antara mereka dan orang-orang yang berbuat kebaikan nanti di sisi Tuhan mereka itu sama saja. Ya jelas tidak sama. Oleh karena itu jangan kita itu tertipu dengan omongan orang-orang yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap Allah itu yang maha menentukan. Takdir itu ada di kekuasaan Allah, itu adalah benar. Tapi Allah juga menjelaskan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau yang berbuat kebaikan ya akan dibalas kebaikan, yang berbuat keburukan akan diberikan balasan keburukan. Itu yang dinamakan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya kita perlu untuk memahami takdir dengan sebenar-benarnya. Jangan salah memahami takdir sehingga menjadi orang-orang yang tertipu oleh setan, yang malas beribadah, yang hanya berangan-angan saja. Tidak mau bekerja, ingin punya uang banyak. Tidak mau berusaha, ingin sukses. Nah, ini tidak mungkin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan memperbanyak amal kebaikan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.